Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya Bu, Ibu bisa bayangkan. Umar bin Khattab imannya bisa menjadikan fitnah itu tertahan di pintu langit. Itu imannya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, beliau meninggalnya bukan alami sakit, tapi karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Dia dibunuh, makanya pintu itu rusak. Dan akhirnya beliau meninggal dunia. Itu kegelisahan, Bu. Gelisah itu penting, karena kegelisahan itu akan melahirkan banyak sikap yang positif. Ibu kalau gelisah di masa tua, dengan sakit yang sudah mulai datang satu persatu, mata yang sudah mulai nggak jelas melihat sesuatu, kan kita gelisah. Kegelisahan melahirkan pola hidup sehat. Kegelisahan itu melahirkan sesuatu yang positif kalau disikapi dengan ilmu. Dan maaf, kegelisahan itu tidak bisa tumbuh organik, Bu. Saya takut Ustadz, gelisah. Gelisah apa? Ya itu saya nggak tahu. Ini nggak gelisah, mumet ini namanya. Kegelisahan itu positif. Makanya Nabi sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul, beliau gelisah. Kan beliau gelisah melihat apa yang dilakukan penduduk kota Mekah. Nabi itu gelisah, naik beliau ke atas Gua Hira untuk beliau bertahanus. Karena beliau itu gelisah. Kegelisahan itu bisa menimbulkan kebaikan. Dan kegelisahan pada zaman fitnah itu merupakan salah satu indikator keimanan. Karena kalau kita tidak gelisah, kita tidak akan punya sikap apa-apa. Kita santai. Kenapa? Enggak ada yang kita gelisahkan. Kalau seorang siswa tidak gelisah, bahwasanya dia menghadapi ujian akhir, dia tidak akan belajar. Tapi kenapa kita ingat dulu ketika kita SMP, ibu-ibu dan bapak? Saya SMP, ibu-ibu SMA. Ya. Ketika kita SMP, ujian Eptanas, kita itu 3 hari dari Senin, Selasa, Rebu. Kita dari hari Jumatnya sudah tidak tidur. Kenapa? Gelisah. Karena studi kita 3 tahun dipertaruhkan dalam 3 hari. Yang biasanya tidur jam 8, jam 12 belum tidur. Yang biasanya pagi main-main, siang main-main, tidak main-main kita. Karena kita akan menghadapi ujian nasional dan kita gelisah. Kegelisahan itu menimbulkan sebuah kebaikan. Indikator iman kita itu adalah gelisah. Makanya kalau ibu dan saya sama-sama memiliki keimanan dalam konteks kondisi yang benar pada zaman fitnah, kita ini gelisah. Gelisah melihat suami, gelisah melihat anak, gelisah melihat pasangan hidup kita. Apakah kita bisa melewati zaman ini dengan baik ataukah tidak? Kegelisahan itu menimbulkan kehati-hatian. Jadi kegelisahan itu merupakan tanda iman. Makanya akhirnya kegelisahan itu diwujudkan sama Umar bin Khattab. Lah Umar bin Khattab itu doanya apa? Indah doanya. Beliau itu berdoa, fima makna, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati, wa tarkal munkarati, wa hubbal masakin, wa idha arata adarta fin nasi fitnatan faqbitni ilaika ghaira maftunin. Ya Allah, aku itu memohonnya, 1, berikan aku kekuatan melakukan kebaikan. Berikan kekuatan aku meninggalkan dosa. Beri cinta kepada hatiku mencintai orang miskin. Dan Allah, kalau engkau akan menetapkan fitnah yang menimpa kepada seluruh umat manusia, tolong matikan saya ya Allah sebelum menghadapi fitnah. Loh itu saking takutnya Umar bin Khattab terhadap fitnah. Padahal beliau adalah orang yang paling kuat menghadapi fitnah itu Umar bin Khattab. Itu pun ketakutan terhadap fitnah. Lah ketakutan yang dimiliki sama Umar itu ketakutan yang tidak organik. Ketakutan karena dia mendampingi Nabi dan Nabi menerangkan tentang fitnah berkali-kali. Jadi kalau kita gelisah, itu merupakan bagian dari kebaikan. Jadi kalau ada ibu-ibu tanya, Ustadz saya kok gelisah, nanti anak saya gimana? Itu tidak salah, gelisah itu tidak aib. Kegelisahan itu tidak aib, kegelisahan itu justru sesuatu yang mahal hari ini. Kenapa? Karena kita dikepung dengan berbagai macam entertain, Bu. Stand up komedi, potongan-potongan video yang lucu, reels yang lucu. Supaya kita tuh tidak gelisah. Padahal gelisah dalam tempatnya itu bisa menimbulkan kebaikan untuk kita. Jadi kalau ibu mengatakan saya gelisah, Ustaz, itu tanda iman sudah mulai muncul. Tapi nanti jangan ngomong ya ke temennya, kamu nggak gelisah ya? Kamu nggak punya iman ini. Nggak usah gitu. Tapi untuk menilai diri kita. Jadi akhirnya kegelisahan itu ada. Dan kalau kegelisahan itu ada, kita akan rajin untuk berdoa. Minimal itu. Makanya kalau ibu tanya kepada saya, Ustadz salah satu doa yang antum selalu lazimi apa Ustadz? Banyak.
Salah satunya apa? Saya selalu tidak pernah meninggalkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Riwayat Muslim. Ya Allah, aku berlindung dari seluruh macam fitnah yang nampak dan tidak nampak, karena kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang fitnah itu datang tak memberi salam, pulang tak memberi kesan. Dia datang sebentar tapi meninggalkan jejak keburukan itu sepanjang hidup dari orang yang ditinggali fitnah. Saya kemarin mendapatkan sebuah kisah nyata, Ibu. Ada seorang ibu-ibu cerita, dia sudah nikah 22 tahun. Lalu suaminya sudah 22 tahun menikah, lalu hancur berantakan keluarga ini, qadarallahu ma yasha, hanya gara-gara qadarullah sang suami pernah berjumpa dengan seorang perempuan ketika sedang olahraga, dan akhirnya perempuan itu menjadikan sang suami sibuk dengan perempuan itu. Ketika saya mendapatkan kisah itu, apa pelajaran untuk saya? Kadang-kadang fitnah itu simpel. 22 tahun menikah, fitnahnya datang sekelebatan ketika sedang olahraga. Tapi justru fitnah itu yang akhirnya meninggalkan jejak masalah banyak pada keluarga itu. Dan akhirnya keluarga itu tidak bisa dipertahankan. Kita ini kan harus khawatir. Kalau ibu khawatir bahwasanya fitnah itu ada di depan suami ibu ketika dia di kantor, apa saja fitnah yang dia temui, kita akan rajin berdoa. Kita akan rajin untuk memperhatikan apa kondisi suami kita, mendoakan. Dan kita tidak rajin terus-terusan ngecek Shopee. Karena kita tahu suami kita itu sedang menghadapi fitnah. Itu yang pertama. Jadi kalau kita gelisah itu penting. Bukan berarti kalau gelisah kita nangis terus, ya enggak. Kadang-kadang orang ketawa tapi gelisah banyak, Bu. Kegelisahan yang kita maksudkan di sini bukan kegelisahan yang membuat kita nangis kemana-mana. Kok nangis, Mbak? Gelisah. Tapi membuat kita akhirnya tahu, oh saya ini harus gelisah. Dan kita ditakdirkan untuk hidup pada zaman yang memang bukan kondisi ideal. Zamannya ideal, kondisinya yang tidak ideal. Dengan kondisi orang yang semacam ini, Bu. Tapi hidup itu tidak bisa memilih. Hidup itu tinggal menjalani apa yang Allah lahirkan dan Allah tetapkan untuk kita. Makanya akhirnya kegelisahan itu harus dijaga. Kalau saya kok nggak gelisah, santai aja Ustadz. Ya itu yang harus kita lakukan. Maka kegelisahan itu merupakan salah satu indikator keimanan. Makanya Nabi itu gelisah, Bu. Makanya Nabi kegelisahan itu dituangkan oleh Nabi dengan hadis yang panjang. Maaf ya, Ibu ingat nggak momen pertama kali ketika Ibu melepaskan anak untuk mabit pertama kali di luar? Atau kemah atau mukhayyamah? Ingat momen itu? Biasanya kalau kita akan melepaskan pertama kali anak kita untuk acara ekstrakurikuler di luar, misalkan 2 hari dia nggak pulang sama sekolahannya, kita bekalnya itu sedikit atau banyak? Banyak. Bekalnya tuh ibu-ibu tuh banyak. Kekuatan katanya memang berlimpah-limpah. Ya kan? Jangan begini nak, jangan begini, jangan begini, jangan begini, begini gitu. Sampai anaknya pusing dengerin. Kenapa kok ibunya panjang banget kalimat yang dia sampaikan? Anaknya mau 2 hari. Ya atau tidak? Ada nggak anak ibu 2 hari kemudian melepaskan anak ibu mau kemah 2 hari terus pertama kali loh, terus ibu dipamitin, mah mau pergi ya, berarti ya nggak mungkin ya. Itu berarti mungkin ibunya lagi banyak masalah. Tapi fitrahnya nggak mungkin kayak gitu. Sama Bu, ini juga dituangkan oleh Nabi. Nabi itu gelisah. Nabi tahu umatnya nanti di akhir zaman itu menghadapi masa yang berat. Makanya saking gelisahnya Nabi, dituangkan oleh Nabi, menyampaikan hadisnya itu paling panjang. Itu kegelisahan Nabi. Makanya nanti hadis yang paling panjang itu apa? Hadis yang menceritakan tentang fitnah. Nabi berdiri di mimbar dari habis subuh. Ngomong tentang fitnah. Para sahabat dengerin, gak ada yang beranjak. Mereka menyangka duhur selesai. Ternyata ketika duhur belum selesai. Duhur sholat, mereka menyangka habis duhur sholat kita selesai. Ternyata enggak. Habis dikir Nabi langsung berdiri ngomong lagi panjang sampai asar. Coba Bu. Kemudian para sahabat ngomong, ini asar selesai. Ternyata asar sholat Nabi belum selesai. Berdiri lagi sampai maghrib. Coba bayangkan hadis yang paling panjang. Dari habis subuh sampai maghrib. Itu hadis menceritakan tentang fitnah. Makanya kata Hudzaifah, tidak banyak yang menghafalkan hadis Nabi pada saat ketika Nabi menceritakan tentang fitnah. Di antara sedikitnya sahabat yang hafal tentang hadis masalah fitnah, saya, kata Hudzaifah yang hafal dari habis pagi sampai maghrib.
Ibu-ibu jangan diarep ngapal. Saya ngomong apa 7:30 tadi aja lupa. Tadi mukadimahnya Ustaz apa? Itu saya lupa. Makanya yang hafal itu Hudzaifah ibnu Yaman. Kenapa Nabi kok menceritakan hadisnya panjang, Bu? Karena penting. Jadi nanti kalau ibu ditanya ayat yang paling panjang, ayat yang bercerita tentang hukum muamalah dan hukum utang. Hadis yang paling panjang, hadis yang menceritakan tentang fitnah. Kenapa hadis itu paling panjang? Bentuk rasa khawatir dan gelisahnya Nabi untuk memikirkan nasib umatnya ketika di akhir zaman. Dan kita adalah umat yang dipikirkan oleh Nabi. Paham sampai di sini? Paham? Oh, kelihatannya tidak meyakinkan. Paham atau tidak paham? Paham atau tidak paham? Kalau paham berarti tidak usah ada pertanyaan. Berarti sudah paham. Ini yang pertama. Yang kedua, ada 8. Apa itu poin penting pada masalah fitnah? Lah inilah yang akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Sudah 1,5 jam, Bu. Ya, dari 7:30 kita tadi mulai on time. Nah, ini ciri-ciri pada misal fitnah. Yaitu adalah waktu cepat sekali berlalu. Masya Allah. Saya kelihatannya baru kemarin nyampaikan di sini ternyata sudah berlalu 1 bulan. Masya Allah ya. Tapi itulah waktu ya. Semoga kita mengambil bekal. Jadi nanti kita harus paham ya Bu. Poin besarnya, keluarga itu karunia besar. Dan salah satu penyesalan besar itu kalau keluarga kita terseret dengan fitnah. Maka ketika kita sadar bahwasanya yang kita hadapi itu adalah fitnah, fitnah itu tidak kelihatan oleh kasat mata. Ketika kita paham bahwasanya fitnah itu tidak kasat mata, maka menjaga diri dari fitnah, mengimun diri kita dan keluarga itu kita penting, Bu. Makanya kita belajar fitnah dulu. Kita akan mempelajari apa itu prediksi Nabi tentang keluarga pada zaman fitnah. Tapi kita belajar dulu poin-poin tentang fitnah yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Paham sampai di sini? Semuanya ibu-ibu? Paham insya Allah. Saya luar biasa salut kepada ibu-ibu yang ada di Pamulang, khususnya di Munawaroh. Kajian 7:30 tapi Masya Allah on time luar biasa. Dan Masya Allah ramai sekali yang belajar. Semoga ini menjadi keluarga-keluarga kita di dunia dan di akhirat. Semoga ini kita bisa merasakan arti kekeluargaan di antara keramaian umat. Semoga kita bisa senyawa, seilmu, sesurga di dalam kebaikan. Istiqomah Ibu, semoga Allah memberikan kebaikan dalam setiap urusan kita. Kita ini masih panjang perjalanan. Ibarat kata, kita mau pergi ke Surabaya, kita baru sampai ke Cikampek. Jadi masih jalannya itu cukup jauh. Tapi tidak apa-apa, karena sesungguhnya belajar itu yang paling penting adalah pelan-pelan dinikmati, Bu. Bukan banyaknya. Karena kita harus ingat perkataan dari Al-Khatib Al-Baghdadi, man ta'allama jumlatan, dhahaba minhu jumlatan. Siapapun yang belajarnya itu terlalu instan, langsung banyak, hilangnya juga banyak. Ya. Yang paling lagi musibah itu apa? Belajarnya dikit, hilangnya banyak. Nah ini, ini musibah besar. Ini murid macam apa ini? Nah, insya Allah moga-moga kita ini belajarnya pelan-pelan. Ingat, bulan depan sebelum kita kajian kita review dulu kajian yang sudah kita pelajari. Nanti insya Allah semoga pelan-pelan tetapi memberikan keberkahan pada setiap urusan kita. Ibu-ibu nanti kalau pulang disetting ya pandangannya kepada sang suami. Mintakan terima kasih Bu. Terima kasih ya Bang, Mas, Pak Le. Gitu. Karena sudah memberikan saya fasilitas untuk belajar tadi pagi. Syukurnya wanita kepada suami itu syukur yang langsung dinilai oleh Allah menjadi sebuah kebaikan. Dicium tangan suaminya, minta maaf atas segala kekurangan. Kita harus menjadi wanita yang istimewa di tengah zaman fitnah. Selokan tetaplah selokan, tapi mawar tetaplah mawar, walaupun selokan itu di mana-mana. Emas tetaplah emas, karena emas tidak akan pernah berkurang harganya walaupun dilempar di tengah selokan. Kalau kondisi sekarang kita ibaratkan selokan, banyak perempuan menggugat suaminya, banyak perempuan mencela-cela suaminya. Jadilah perempuan sebagaimana emas, Bu. Tidak perlu ikut-ikutan dengan apa yang terjadi. Minta maaf kepada suaminya, terima kasih atas kebaikan suaminya, dikecup tangannya supaya ibu namanya termaktub di 8 pintu surga. Nanti kalau suaminya komen, ini ngapain ini?
curiga saya ini. Itu fix bahwasanya ibu tidak pernah nyium tangan suaminya. شكرا هديت قلبي شكرا